Di video sebelumnya, yang mana aku menjawab pertanyaan dari ChatGPT BookTag, di situ aku sempat mention satu judul yaitu Illumine karyanya Amy Kaufman dan juga Jay Kristoff. Dan di video kali ini aku bakalan membahasnya lebih detail lagi dan juga sedikit menyampaikan impresiku terhadap novel yang satu ini. So, langsung aja kita mulai daripada berlama-lama lagi. Oke, novel Illumine ini itu bercerita tentang seorang gadis yang bernama Kedi dan juga pacarnya yang namanya Ezra. Yang pada suatu pagi tuh mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Ya, mereka awalnya tuh saling gak percaya gitu kan dan saling mencoba untuk melupakan satu sama lain. Namun gak lama setelah mereka memutuskan hubungan itu, sepasukan pesawat tempur tuh datang dan menginvasi planet tempat mereka tinggal. Dan karena kedatangan pesawat-pesawat itu, akhirnya apa ya kayak istilahnya tuh tempur dadakan gitu kayak perang dadakan yang bikin di mana-mana tuh jadi hancur, di mana-mana jadi rusak. Dan si Kedi dan juga Ezra ini tuh mau nggak mau harus apa ya menyelamatkan atau menolong nyawa satu sama lain. Dan mereka akhirnya pun kembali bersama demi apa ya istilahnya itu kayak mendapatkan jalan keluar gitu. Jadi biar mereka ini nggak kena serangan si pesawat itu. Dan sampai satu ketika long story short mereka ini kan kayak nggak sadar gitu kan. Dan setelah itu mereka mulai terbangun dan mendapati kenyataan kalau mereka ini terpisah di suatu pesawat yang di sini tuh fungsi pesawatnya itu adalah sebagai tempat apa ya pengungsian gitu dan mereka berada di pesawat yang berbeda. Nah, di sini karena mereka akhirnya saling khawatir ya, mereka pun masih berusaha untuk saling kontak, saling mengabari dan memberitahu rencana apa yang bakal mereka lakukan ke depannya di tengah-tengah kekacauan yang mana melibatkan kecerdasan buatan atau AI dan juga di sini ada wabah yang cukup mematikan yang secara tiba-tiba menyerang hampir semua orang yang ada di dalam pesawat tersebut. Oke, kalau dari blurbnya mungkin agak sedikit apaan sih aneh gitu kan atau mungkin terdengar klise karena memang novel ini tuh main genrenya adalah science fiction dengan sedikit memasukkan unsur teknologi dan chaos yang dimasukkan ke dalam novel ini sehingga novel ini juga ada sedikit kesan distopianya. Oke, di sini yang pertama aku bakal membahas tentang narasinya. Kalau ngomongin soal narasi, novel ini tuh kayaknya top banget dan mungkin for the first time aku nemuin novel dengan konsep seperti ini, yang baru dan juga berbeda. Karena narasi di novel ini tuh disampaikan lewat gambar-gambar. Tapi gambarnya tuh bukan as a comic ya, melainkan kita akan melihat display atau layout seperti email, chatting, atau mungkin transkrip-transkrip kayak lembaran gitu, kayak lembaran pengumuman, lembaran hasil lab dan sebagainya macamnya. Jadi kayak kita itu benar-benar ngebaca layout tersebut. Dan di sini apa ya? Karena kita juga mengikuti transkrip-transkrip, di sini tuh ceritanya kita sedang mengikuti kumpulan bukti-bukti atau sesuatu apa gitu ya, artikel yang ceritanya tuh cukup bersejarah yang pernah terjadi. Dan apalagi novel ini kan fantasi ya, jadi bener-bener layoutnya tuh dibikin sefantastikal mungkin. Jadi beneran kayak gitu tuh lagi nonton film, kayak masuk dalam ke dunianya ini. Dan ini juga sedikit membuatku bingung sih, apakah novel ini bisa dikategorikan sebagai graphic novel atau bukan. Dan di sini untuk alurnya sendiri ini bergerak maju ya, di mana kita akan mengikuti kisah Kedi dan juga Ezra yang memutuskan untuk ya putus hubungan gitu pada suatu pagi. Dan itu disampaikan lewat wawancara. Selanjutnya kita akan mulai diperkenalkan apa aja nih yang bakal kita temui di novel ini. Terus kira-kira ini tuh bakalan ngapain gitu ke depannya. Dan jujur aja alurnya tuh cukup lambat. Bahkan sampai halaman 200-300 itu alurnya cukup bikin aku kayak bertanya-tanya, ini sebenarnya mau dibawa kemana ya ceritanya? Kok ke sini-sini mulu? Cuman mungkin aku bisa memahami kali ya. Bakalan ada narasi-narasi tentang kesedihan, hilangan kayak gitu, menyangkut tempur ya, perang-perangan kayak gitu. Dan ini mungkin timelinenya cukup jauh juga, seingatku setahunan deh cerita ini tuh bergerak ya. Dan apa ya? Kalau untuk alurnya sendiri, ya mungkin
so-so aja sih menurut aku. Tapi karena apa ya? Kelambatannya itu menurutku novel ini bisa dikategorikan entertaining dan cukup mendebarkan di sepanjang aku mengikuti ceritanya. Untuk tokoh-tokoh di dalam novel ini juga banyak banget ya bisa aku bilang karena setting tempatnya itu di pesawat tempur. Jadi kita akan mengikuti semua macam orang, jenis orang gitu lah ya. Dari awak pesawat atau apa sih awak kabin ya namanya ya. Pokoknya orang-orang yang mengendalikan teknologi-teknologi, terus penumpang-penumpangnya gitu kan. Bahkan di sini tuh ada satu tokoh yang cukup unik yaitu AI atau Artificial Intelligence atau artinya itu adalah kecerdasan buatan. Jadi semacam sistem atau robot yang mengendalikan satu utuh pesawat gitu yang mana dia ini tuh juga mempunyai tanda kutip pikiran juga punya perasaan gitu. Jadi dia juga sebagai tokoh di dalam novel ini. Kalau untuk tokoh Kedi sama Ezra sendiri, bisa aku bilang di mereka ini tuh cukup pantang menyerah juga ya, cukup strong juga. Apalagi mereka berdua ini kan sebenarnya awalnya itu putus hubungan, cuman karena satu dan lain hal mereka juga merasakan kesepian dan akhirnya mereka saling kontak lagi gitu kan. Dan mencoba melawan apapun yang menunggu di luar mereka mendebarkan banget gitu kan sampai kawan-kawan mereka tuh satu persatu juga jatuh gitu kan gugur dalam pertempuran tapi mereka masih mencoba untuk menyelamatkan nyawa saling ngasih support dan mungkin apa ya masih ada motivasi untuk saling bertemu pokoknya bener-bener bikin aku kayak gergeten tahan napas dan sepanjang baca ceritanya tuh bikin kayak bukan kesel sih ya, lebih tepatnya pengen tahu, aduh ini gimana sih kelanjutannya. Dan kalian bisa baca sendiri di novelnya untuk tahu bagaimana novel ini tuh emang bikin setahan napas itu. Emang boleh senahan nafas ini? Oke, sekarang aku mau menyampaikan apa yang aku suka dari novel ini. Yang pertama, tentu saja ya, penyampaian narasi yang effortnya nggak main-main sih. Terutama untuk penerbit, aku mau bertepuk tangan untuk penerbit, editor, dan semacam-macamnya yang bekerja di bagian percetakan ya. Mau berterima kasih aja karena effort kalian sungguh luar biasa. Kemudian aku jadi sadar kenapa novel ini tuh mahal banget gitu kan. Tapi untungnya aku mendapatkan novel ini secara miring karena aku dapatinya secara pre-love dan jujur harganya jauh banget dari harga yang aslinya gitu lah ya, asli dari penerbitnya. Tapi ya itu tadi sih, aku jadi paham kenapa novel ini jadi mahal banget gitu kan. Meskipun ya ini ada keuntungan yang lainnya juga sih karena novel ini aku lihat-lihat semakin langka. Jadi aku ketika dapetin novel ini dengan harga pre-love yang murah gitu lah ya, aku jadi langsung kayak tanpa pikir panjang langsung klik. Oke, lanjut. Untuk hal yang aku suka juga keren banget sih ya karena narasinya itu menyertakan banyak sekali foto-foto, ilustrasi, clipping atau semacamnya yang bernuansa sci-fi yang apa ya, pokoknya keren banget deh. Kemudian, nah ini nih tokoh AI yang ada di dalam cerita ini. Kalau nggak salah ya, novel ini tuh terbit sekitar tahun 2015 yang mana pada saat itu mungkin teknologi AI belum semasif sekarang. Bahkan orang yang tahu AI aja tuh kayaknya masih sedikit. Orang yang bisa bikin AI itu aja masih sedikit. Bahkan ChatGPT aja baru viralnya akhir-akhir ini gitu kan. Jadi aku kayak, oh my god, gila keren banget sih. Angkanya tuh kayak apa ya? Aku tuh amazed banget bagaimana cara penulisnya ini tuh memasukkan AI ke dalam cerita ini yang bikin aku jadi kayak mikir, gila ya tahun segitu pemikiran penulis udah keren. Gimana kalau penulis ini nulis lagi di tahun ini? Aduh makin keren lagi gak kebayang deh. Dan pokoknya ada bagian yang bikin aku kayak terharu gitu juga. Oh iya, ngomongin soal terharu, aku juga mau highlight ending dari novel ini yang juga bikin heartwarming, bikin aku kayak, wah, pokoknya mengikuti ceritanya kayak perjuangannya tuh akhirnya kayak, wah, akhirnya selesai gitu. Dan bikin aku kayak pengen baca buku selanjutnya yaitu Gemina. Dan aku mau kasih ratingnya itu 4,5 dari 5 bintang untuk novel ini. Dan aku nggak sadar udah 10 menit ngomong. Oke, intinya kayak gitu. Aku akan rekomendasikan novel ini buat kamu yang suka sci-fi, fantasi, action, dan juga teknologi.
Oke, itu tadi adalah reviewku mengenai novel Gemina. Kalau kamu punya pendapat lain, boleh banget ditulis di kolom komentar. Aku akhiri dulu videonya sampai sini, and I'll see you on the next one. Bye-bye.